Bogor terkenal dengan sebutan kota hujan. Namun, tak banyak orang tahu bahwa Bogor mempunyai motif batik yang khas. Di tangan Dina Ayu Widyastuti, batik Bogor mengangkat keanekaragaman ikon-ikon khas Nusantara yang dituangkan menjadi motif-motif batik yang cantik. Nama saya Dina Ayu Widyastuti, saya owner dari Batik Bogor Pancawati. Kebetulan saat ini saya masih kuliah di Universitas Gunadarma, jurusan Manajemen Keuangan. Jadi awal mula terbentuknya Batik Bogor Pancawati ini ketika saya masih duduk di bangku SMA. Kebetulan pada waktu itu saya mengikuti sebuah pelatihan yang didirikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, jadi pada waktu itu saya mengikuti sebuah pelatihan yang bertemakan WUB, Wirausaha Baru. Nah, akhirnya di sana saya dilatih bagaimana cara membuat batik dari proses awal hingga akhir. Nah, dari situ saya belajar, saya dikasih tahu step by step bagaimana cara membuat batik, dan sampai berakhirnya pelatihan tersebut, saya tunggu setahun, ternyata masih ada kelanjutan dari pelatihan tersebut. Akhirnya saya mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian RI berupa peralatan untuk memproduksi batik pada waktu itu. Akhirnya saya bingung kan, karena dari Kementerian Perindustrian RI pun memberikan semacam tantangan buat saya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu saya harus berjalan, usaha saya ini harus berjalan. Jadi di situ saya berpikir, oh iya, saya sudah dibantu loh dari Kementerian Perindustrian gitu. Saya sudah mendapatkan bantuan, karena tidak semua orang bisa beruntung seperti saya. Dan akhirnya kenapa enggak saya kembangkan bantuan ini menjadikan sebuah usaha batik. Toh di batik pun kan belum ada batik Bogor ya, jadi di Bogor kan belum ada batik Bogor, jadi kenapa enggak saya yang mengembangkan dan saya memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, pada awalnya pun karena di Bogor sendiri masyarakatnya masih belum paham akan batik, jadi waktu itu saya masih memproduksi sendiri. Jadi kalau kata anak gaul sekarang 4L gitu ya, lu lagi. Jadi saya yang memproduksi, saya memasarkan, saya yang mempromosikan semuanya. Untuk nama Batik Bogor Pancawati, karena Bogornya itu saya ingin mengembangkan batik Bogor, jadi di brand saya ini saya sisipkan nama kota Bogor dan Pancawatinya itu. Jadi awal mulanya karena pelatihan ini saya ingin memperkenalkan ada 5 orang, Panca itu kan 5 artinya ya, dan Wati itu perempuan, bahwa di belakang saya ini ada 5 orang perempuan yang mendorong saya untuk meng-create sebuah usaha ini. Salah satunya ibu saya. Jadi Batik Bogor Pancawati itu batik Bogor yang saya kembangkan, dan di belakang saya pun ada orang-orang yang mendorong saya dari 5 Pancawati itu. Tidak hanya batik, tapi kami juga memproduksi limbah-limbahnya. Limbah-limbah seperti limbah padat kita bikin menjadi sebuah barang yang bernilai jual, seperti dompet, tas, terus boneka. Pokoknya sekecil apapun limbah padatnya pasti kita manfaatkan untuk menjadi sebuah barang jadi yang bernilai jual. Kita membuat pelatihan sendiri, terkadang kita juga dibantu oleh pemerintahan Kota Bogor. Pelatihannya itu biasanya kita masuk ke berbagai, terutama kita ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bogor. Di situ kita rekrut ibu-ibunya untuk kita berikan pelatihan membatik, daripada maksudnya
Di situ kita kasih keterampilan mereka, semoga keterampilan yang sudah kita ajarkan itu bisa bermanfaat buat mereka. Jadi dari konsep pelatihan yang saya ajarkan kepada mereka pun saya berharapnya mereka bukan menjadi seorang pekerja, tetapi saya lebih mengarahkannya, memotivasikan mereka untuk menjadi entrepreneur. Alhamdulillahnya dengan berdirinya Batik Bogor ini, masyarakat sekitar Bogor pun mulai mulai aware lah terhadap Batik Bogor, terutama pemerintahannya. Sampai wali kota Bogor pun mencanangkannya yang namanya Hari Reboninda, di mana masyarakat kota Bogor itu wajib menggunakan Batik Bogor di setiap hari Rabu. Nah, untuk pemasarannya sendiri, kita suka mengikuti berbagai event-event pameran, mau di Jawa ataupun luar Jawa, dan bahkan di luar negeri. Ya, kemarin kita baru beres pameran di Vietnam, itu pameran se-ASEAN. Nah, di situ kadang untuk pemasaran sendiri, alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan berbagai pengrajin-pengrajin dari luar. Contohnya di Jambi, mereka tiap bulannya kontinu dengan kita. Terus untuk di daerah, di regional Bogor sendiri, kita sudah masuk ke berbagai mall di kota Bogor. Di sini Dina akan memperkenalkan beberapa motif batik yang berada di Batik Bogor Pancawati. Nah, salah satunya motif harimau Siliwangi, di mana harimau itu merupakan simbol kerajaan Siliwangi. Makanya kita jadikan sebagai motif Batik Bogor, karena di sini saya ingin mengangkat sejarah-sejarah kota Bogor yang kami tuangkan menjadi motif-motif batik. Nah, di sini bisa kita lihat ada harimau, ada daun talas, terus ada daun teratai, di mana ketiga motif ini merupakan ikon khas kota Bogor. Nah, di sini ada sebuah motif yang kami namakan sebagai motif daun talas paku jajar, di mana daun talas itu merupakan sebuah ikon kota Bogor, karena kota Bogor dikenal dengan talas Bogornya, sedangkan paku jajar merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh di kerajaan Pajajaran. Nah, jadi kami menuangkan semua kebudayaan kota Bogor, ikon-ikon khas kota Bogor yang kami tuangkan menjadi motif-motif batik kota Bogor. Nah, selain tadi kami sudah menerangkan ada motif harimau Siliwangi, ada motif daun talas paku jajar, kami masih memiliki kurang lebih 32 motif yang kami tuangkan menjadi ke dalam motif Batik Bogor Pancawati. Nah, terkadang masyarakat Indonesia masih sering bingung untuk membedakan mana batik sesungguhnya dengan batik printing. Kalau kalian tahu, batik printing itu sebetulnya bukan batik, tetapi dia berupa sablon bermotif batik. Nah, cara membedakannya antara batik sungguhan dengan batik printing yaitu, kalau untuk batik asli, ketika dia dibalik, bagian luar dengan bagian dalam tampak serupa dan sulit untuk dibedakan. Kalau untuk batik printing, untuk bagian luar dengan bagian dalam, dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya, bagian luar akan lebih terlihat statement dibandingkan bagian dalam. Nah, berikut merupakan cara membedakan mana batik sesungguhnya dengan batik printing. Nah, kalau ini itu namanya ngerak. Ini fungsinya sebagai pencuci batik, karena batik itu tidak boleh dicuci menggunakan deterjen. Resikonya batik bisa mudah bladus atau warna kurang bagus lah, bisa lebih memudar. Nah, kalau menggunakan ngerak ini, insya Allah batik yang kita pakai itu bisa awet. Nah, pada Batik Bogor Pancawati ini, karena kita mengusung konsep nature, jadi kita di produk-produk kami ini menggunakan pewarna alam, di mana pewarna alam ini kita manfaatkan dari tumbuh-tumbuhan sekitar. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita pergunakan sebagai pewarna alam.
Yang pertama, di sini kita memakai kayu jambal sebagai bahan baku warna alamnya. Selain kayu jambal, kita juga menggunakan yang dinamakan kayu tegeran. Jadi di sini selain kita menggunakan kayu, kita bisa menggunakan dari dedaunan, dari kulit buah yang nanti kita proses seperti kita memproses jamu, dan akhirnya air tersebut bisa kita pergunakan sebagai bahan pewarnaan alam. Yang pertama, harapan untuk Batik Bogor Pancawati sendiri, saya berharap semoga kedepannya mampu menjadi usaha yang terus berkembang, terus berinovasi, dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, terus yang kedua, semoga usaha ini bisa membuka berbagai cabang dan mengangkat ikon-ikon daerah selain Kota Bogor. Harapan Dina untuk batik-batik Indonesia, semoga batik Indonesia makin dicintai dan capai ke